di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ngantuk ya habis ngapalin Al-Ahqaf halaman kedua 15 baris juz 26. Ya, halaman kedua 15 baris. Udah 9 video yang ngapal. Nah, rencananya nanti selama bulan puasa insya Allah ngapal Quran aja ya. Lumayan dapat sejuz 2 juz ya. Mulai juz 26. Sekarang kita buat ngilangin rasa ngantuk, kita reaksi ya. Istana frustasi, Jokowi menyerah. Wah, ini dari Rocky Gerung official. Yang nonton 60.000 viewers, banyak ya. 10 jam yang lalu, ya kan? Kita klik, saya belum baca ini, belum lihat maksudnya. Yang komentar berapa ini? 599. Wah, yang like 3.000. Gak ada yang gini, gak ada. Banyak duitnya nih Rocky Gerung nih. Dapat dia kayaknya 100 juta sebulan ya. Bagi 2 sama ini. Sama siapa? Sama Erzubuno Arif misalnya 50-50. Itu kalau 100, lumayan 50 juta. Ya untuk tim yang edit paling berapa? 10 juta kali berdua kali. Lumayan, cuman ngomong aja dapat duit banyak. Kalau saya reaksi yang nonton dikit, tapi manfaatnya buat saya banyak. Nambah ilmu satu ya dari wawasan cara Rocky Gerung menganalisis. Yang kedua, terus ini kita belajar terus di usia senja sampai 62 sekarang umur saya kan. Itu yang ketiga, terus ini melatih otak itu terus berpikir ya, nambah ilmu terus karena berpikir ya. Jadi bisa tahu perkembangan terakhir. Kita mulai. Bismillah. Ini jam 5.50 ya subuh. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat karena menurut saya makin asik ini ya. Tahun-tahun politik, memasuki tahun politik makin asik, dan makin asik lagi kalau saya ajak ngobrol dengan Bung Rocky untuk melihat dari perspektifnya Bung Rocky sebenarnya apa yang terjadi. Itu ya Bung Rocky. Iya, ini kasakusuk makin lama terbuka. Dia senangnya pakai kata kasakusuk. Makin lama makin terbuka. Idenya yaitu semacam frustrasi istana karena melihat perkembangan Anies, dan karena itu frustrasi itu menguntungkan Prabowo. Jadi frustrasi istana menguntungkan Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo yang paling siap untuk menampung frustrasi itu kan. Ya. Jadi ada yang unik sebetulnya dalam politik kita.
yang memungkinkan kita untuk menilai bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi akhirnya beliau menyerah. Dan bukan menyerah dengan cara yang elegan, tapi memang nggak ada cara lain selain mendukung Pak Prabowo kan, cuma. Jadi keadaan makin sulit ya, posisi politik dari Pak Jokowi itu makin sulit. Pertama, dia sebagai, sudah dalam akademisnya sebagai lemdak bebek lumpuh ya, gripnya, cengkraman kekuasaannya sudah mulai berkurang dan mulai ditinggalkan oleh orang-orang partai-partai pendukungnya, karena semua juga sudah tahu nggak ada gunanya lagi kita berdekat-dekat dengan dengan Pak Jokowi sebagai presiden, karena kekuasaannya sebentar lagi sirna. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rocky, dan dia menyiapkan orang yang akan mengamankan ya kepentingan bisnisnya setelah dia lengser, keamanan dirinya, proyek-proyek yang sudah dikerjakan di zaman Pak Jokowi itu bagaimana menjadi aman ya. Rocky Gerung nggak ngomong gitu, kira-kira saya aja, saya tambah-tambahin. Terus makanya dia kemudian menyiapkan Prabowo dan Ganjar ya, untuk maju bertarung dengan Anies, karena Anies unstoppable. Anies itu sudah tidak bisa dihentikan lagi, sehingga karena dia terus beredar dan dapat sambutan di mana-mana, termasuk di Surabaya dan juga di mana itu Madura itu membuat istana itu frustasi, dan kemudian terpaksa Jokowi menyerah, nggak ada pilihan lain kecuali mengendorse Prabowo dan Ganjar, dan Prabowo dan Ganjar tentu akan dengan mudah ditekuk oleh Anies. Kalau tidak ya 2 putaran lah, tapi akhirnya juga mereka akan hancur berkeping-keping dalam sejarah politik Indonesia modern, yaitu Prabowo dan Ganjar. Ya udah, biar seru saya ngomong gitu, nggak apa-apa sih. Itu dalilnya. Ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa yaitu seluruh kekuatan istana akan dikerahkan untuk menghadapi Anies. Yes. Dan kemudian ini kan akhirnya mengkonfirmasi ya bahwa jagoan dari istana itu, Ganjar Pranowo itu ya memang tidak seperti yang digambarkan oleh lembaga-lembaga survei. Kalau kalau memang seperti digambarkan lembaga survei kan pasti ngapain sekarang sibuk mulai mengendorse Pak Prabowo gitu. Tetapi menurut saya yang juga menarik itu adalah ini kan bagaimanapun juga kita lihat Pak Budi Gunawan yang sudah mulai memberikan sinyal juga bahwa lembaga survei itu cuman bullshit aja ya, karena dibiayai uangnya dari mana ya, tentu dia memberikan hasil-hasil survei yang sesuai dengan pesanan. Pesanannya siapa? Ya semua orang juga tahu siapa lembaga survei ya. Dulu waktu zamannya Anies itu dia nomor 3 selalu dalam Pilgub DKI ya, dalam survei selalu kalah oleh Ahok Jarot dan oleh siapa itu Silvi Ahaye Silvi ya. Tapi faktanya meskipun survei nomor 3 terus bunyi terus, dia memenangkan pertarungan dan menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2022. Jadi survei itu ya bolehlah kita menghargai ilmu pengetahuan, tetapi di balik survei juga ada persengkongkolan jahat yang disembunyikan. Auranya Pak Jokowi itu sekarang udah berpindah ke Pak Prabowo. Kita bagaimanapun mesti lihat Pak Budi Gunawan itu bagian dari PDI. Budi Gunawan sebut sebagian aura Jokowi pindah ke Pak Prabowo. Budi Gunawan biasa ngomong gitu supaya nanti kalau Prabowo menang ya dia tetap ke bawah gitu loh. Ya nggak mungkin terus dia menjadi mengandalkan Pak Jokowi yang sudah hilang kekuasaannya kan. Budi Gunawan kan dulu gagal jadi Kapolri karena dijegal oleh KPK dan gagal di dalam propertes ya di DKI, di DPR. Kemudian untuk mengobati hati yang terluka itu kemudian dia diangkat menjadi kepala BIN, Badan Intelijen Negara, oleh Jokowi. Setelah dia gagal jadi Kapolri ya, kalau nggak salah begitu ya ceritanya. IP dalam hal ini Bu Megawati. Itu 2 hal. Mungkin Pak Budi Gunawan juga nyindir Pak Jokowi karena sebagai besar kerjaan BIN, terutama bidang pengamanan dan pertahanan, pindahin ke Departemen Pertahanan. Oh iya. BIN juga tinggal separuh, jadi mungkin
Pak Budi Gunawan juga mau ngeledek dikit lah itu. Tapi faktanya bahwa memang keadaan sekarang itu ditentukan oleh endorsement Jokowi pada Prabowo. Diminta apa nggak diminta sebetulnya tanpa di-endorse juga Prabowo dia udah melesit elektabilitasnya tuh. Jadi sebetulnya Pak Jokowi akhirnya masuk dalam politik realis, menerima keadaan itu. Dan tentu dia akan paksa Ganjar untuk bergabung dengan Pak Jokowi. Dengan Pak Prabowo. Dan itu hanya mengingatkan ulang bahwa dulu Pak Prabowo beroposisi akhirnya masuk kabinet Jokowi juga. Sekarang juga hal yang sama berlangsung. Kendati Ganjar itu gagal diselundupkan melalui PDIP, tetapi Jokowi teranggap bahwa dia mesti orang keduanya Prabowo supaya ada jaminan dia kelanjutan kepemimpinan lah, atau upaya untuk memastikan bahwa Prabowo bisa ikut melindungi Pak Jokowi. Ya, kenapa Pak Jokowi terlalu cemas ya kalau memang dia nggak begitu salah dalam keputusan-keputusan politiknya, sehingga dia merasakan perlu mendapatkan proteksi politik setelah kekuasaannya berakhir, dan dia akan menumpangkan atau menitipkan perlindungan politik itu terhadap Prabowo dan Ganjar. Jadi SBY waktu terjadi suksesi atau 2 periode selesai, nggak repot amat tuh siapa yang akan jadi presiden berikutnya, dia serahkan aja ke mekanisme yang ada, karena dia merasa dia sudah berhasil di semua bidang ya. Di dalam fora internasional, profil internasional SBY itu bagus ya. Kepemimpinannya kata Rocky kan diakui oleh dunia. Ekonomi tumbuh baik sampai 7-8% dan tidak ada keterbelahan masyarakat ya. Sekarang semuanya terbelah, masyarakat terbelah, kohesi sosial berantakan, ekonomi berantakan, hanya tumbuh 5,3%, gitu. Dan dibangga-banggakan oleh Luhut dan yang lain bahwa itu lebih bagus dari negara-negara yang nggak tumbuh setinggi itu. Ya kalau cuma 5,3% itu sebenarnya nggak tumbuh karena hanya sektor konsumsi. Tidur aja tim ekonominya tetap pertumbuhan itu 5% kira-kira gitu menurut para ahli ya. Jadi tampaknya agak aneh ini psikologi politik dari Pak Jokowi. Dia merasa cemas setelah kekuasaannya sebentar lagi memasuki usia senja atau tenggelam di ufuk barat, dan dia mengendorse sana mengendorse sini, khususnya Prabowo dan Ganjar, supaya dia mungkin bisnis-bisnisnya aman dan bisnis-bisnis untuk anak-anaknya juga aman, dan dia tidak akan mendapatkan kesulitan politik setelah dia pulang kembali ke Solo sebagai warga biasa.